Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penilaian risiko, kemudian klasifikasi risiko dan analisis risiko. Kenalkan, yang pertama di sini ada Zeraya Kenanya dengan NPM akhir 007, kemudian ada Putri PM Nurjanti dengan NPM akhir 0058, kemudian ada Gania Fatira Hakani dengan NPM akhir 0137 dan Muhammad Fadil Alianto dengan NPM akhir 216. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gania Fatira Hakani dengan NPM 23013010137. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pentingnya penilaian risiko. Penilaian risiko meliputi pengakuan dan penilaian risiko untuk menentukan risiko signifikan bagi organisasi, proyek, atau strategi. Proses ini terdiri dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Tujuannya untuk mengidentifikasi risiko yang dapat berdampak besar pada organisasi. Penilaian risiko penting untuk menginformasikan keputusan dan mengidentifikasi respon risiko yang tepat. Ini adalah langkah awal dari proses manajemen risiko dengan fokus pada pengelolaan risiko daripada sekedar mencatatnya. Selain itu, penilaian risiko bisa dilakukan pada tingkat inherent atau tanpa kontrol, atau tingkat residual dengan kontrol untuk menilai manfaat dari kontrol yang ada atau direncanakan. Kemudian ada pendekatan penilaian risiko. Pendekatan penilaian risiko dapat dilakukan secara top-down, di mana manajemen senior memimpin proses, atau bottom-up dengan melibatkan staf dan manajemen departemen lokal. Pendapat CEO penting untuk menentukan sikap keseluruhan organisasi terhadap risiko, dan pendekatan harus konsisten dengan budaya organisasi. Teknologi seperti perangkat lunak crowdsourcing dapat membantu memperbaiki risiko dan memantau tren yang muncul. Kombinasi pendekatan top-down dan bottom-up sering digunakan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai pemangku kepentingan. Keterbatasan utama dari pendekatan bottom-up adalah waktu yang lebih besar yang dibutuhkan dari Departemen Manajemen Risiko untuk memfasilitasi latihan penilaian risiko. Berikut ini ada tabel tentang keuntungan dan kelemahan dari top-down risk assessment dan bottom-up risk assessment. Untuk top-down risk assessment, keuntungannya itu yang pertama, kemungkinan akan menghasilkan pendekatan risiko secara keseluruhan di seluruh perusahaan, karena risiko di tingkat atas akan berdampak pada seluruh bisnis. Yang kedua, risiko strategis yang paling signifikan untuk organisasi bisa diidentifikasi dengan cepat dan jumlahnya akan lebih mudah dikelola. Yang ketiga, menunjukkan dukungan manajemen risiko dari tingkat atas yang berujung pada penerimaan aktivitas manajemen risiko di semua tingkatan. Lalu yang terakhir, karena dimulai dari tingkat atas, kemungkinan besar metodologi yang digunakan akan konsisten di seluruh organisasi. Untuk kelemahannya, yang pertama, manajemen senior dan direktur cenderung lebih fokus pada risiko eksternal terhadap organisasi. Yang kedua, kesadaran terhadap risiko operasional internal atau keterkaitan antar risiko dalam bisnis bisa jadi terbatas. Yang ketiga, risiko bahwa pendekatan ini menjadi terlalu dangkal karena manajer senior percaya mereka bisa mengatasi krisis. Lalu yang terakhir, risiko baru yang muncul dari aktivitas operasional organisasi mungkin tidak sepenuhnya diidentifikasi. Kemudian ada bottom-up risk assessment. Untuk keuntungannya, yang pertama, dukungan yang signifikan di semua tingkatan organisasi harus tercapai. Yang kedua, bisa dicerminkan pada struktur organisasi yang ada, dan dampak risiko di luar risiko operasional langsung bisa didiskusikan. Yang ketiga, staf operasional memiliki kesadaran yang tinggi terhadap risiko lokal dan penyebabnya, yang mungkin luput dari perhatian tingkat manajemen yang lebih tinggi. Lalu yang terakhir, metodologi bisa disesuaikan sesuai norma dan budaya lokal yang berguna untuk organisasi multinasional.
Kemudian kelemahannya yang pertama, sedikit fokus pada risiko eksternal atau risiko strategis. Yang kedua, memakan waktu dan bisa menyebabkan demotivasi jika memakan waktu lebih lama untuk mengembangkan hasil perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, risiko bahwa pendekatan ini menjadi terlalu detail dan fokus terbatas sehingga menghasilkan pendekatan silo dalam penilaian risiko. Lalu yang terakhir, risiko baru yang muncul dari aktivitas operasional bisnis mungkin tidak dilaporkan oleh staf operasional. Oke, pada bab menilai risiko, di sini saya akan membahas mengenai teknik penilaian risiko. Jadi terdapat berbagai macam teknik penilaian risiko yang tersedia. Nah, tabel di bawah ini mencantumkan teknik penilaian risiko utama yang umum digunakan dan memberikan deskripsi singkat tentang masing-masing teknik. Nah, untuk bentuk penilaian risiko yang biasanya digunakan atau yang paling umum digunakan adalah penggunaan daftar periksa atau kuesioner dan penggunaan sesi curah pendapat yang biasanya selama lokarya penilaian risiko. Hal ini dikarenakan daftar periksa dan kuesioner memiliki kelebihan karena biasanya mudah diisi dan tidak memakan banyak waktu dibandingkan dengan teknik penilaian risiko lainnya. Oke, jadi teknik yang pertama ada kuesioner dan daftar periksa. Yaitu penggunaan kuesioner ini terstruktur dan daftar periksa untuk mengumpulkan informasi yang akan membantu pengenalan risiko signifikan. Kemudian ada teknik lokakarya dan curah pendapat, di mana teknik ini mengumpulkan dan berbagai ide pada lokakarya untuk membahas peristiwa yang dapat memengaruhi tujuan, proses inti atau ketergantungan utama. Kemudian teknik inspeksi dan audit, di mana inspeksi fisik terhadap tempat dan aktivitas serta audit kepatuhan terhadap sistem dan prosedur yang digunakan. Kemudian ada teknik bagan alir dan analisis ketergantungan, mana analisis proses dan operasi dalam organisasi untuk mengidentifikasi komponen penting yang menjadi kunci keberhasilan. Kemudian ada teknik crowd searching, yaitu penggunaan aplikasi seluler untuk memungkinkan individu mengunggah pandangan mereka tentang risiko ke platform data. Nah, ada beberapa keuntungan dan kerugian dari teknik-teknik yang telah disebutkan tadi. Untuk yang pertama, untuk teknik kuesioner dan daftar periksa, keuntungannya yaitu struktur yang konsisten menjamin konsistensi yang lebih besar dibandingkan dengan lokakarya. Kemudian untuk kekurangannya, pendekatan yang kaku dapat mengakibatkan beberapa risiko terlewatkan. Pertanyaan akan didasarkan pada pengetahuan sejarah. Kemudian yang kedua yaitu lokakarya dan curah pendapat, di mana keuntungannya yaitu opini konsolidasi dari semua pihak yang berkepentingan. Kemudian juga interaksi yang lebih besar menghasilkan lebih banyak ide. Untuk kekurangannya yaitu manajemen senior cenderung mendominasi dan masalah akan terlewat jika orang yang terlibat salah. Kemudian inspeksi dan audit, keuntungannya yaitu menjadi bukti fisik menjadi dasar opini. Kemudian pendekatan audit menghasilkan hasil yang baik dan terstruktur. Kemudian untuk kekurangannya, inspeksi ini lebih cocok untuk risiko yang berbahaya, dan pendekatan audit cenderung fokus pada pengalaman historis. Kemudian bagan alir dan analisis ketergantungan. Nah, di sini untuk keuntungannya yaitu output yang berguna yang dapat digunakan di tempat lain, dan analisis menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang proses. Kemudian kekurangannya yaitu sulit digunakan untuk risiko strategis, mungkin sangat rinci dan memakan waktu. Kemudian teknik teknologi crowdsourcing, kelebihannya yaitu kecepatan pengumpulan data. Kemudian analisis respon memungkinkan pendekatan dashboard dan berbagai masukan diaktifkan mendorong referensi virtual. Kemudian untuk kekurangannya yaitu individu yang mungkin menyalahgunakan sistem dengan jahat atau menemukan cara lain untuk memengaruhi sistem agar menghasilkan hasil yang salah. Nah, dalam penilaian risiko, lokakarya risiko juga menjadi salah satu teknik yang paling umum untuk menilai risiko. Nah, agar diskusi lebih terstruktur, biasanya digunakan metode curah pendapat seperti SWOT dan PESEL. Nah, SWOT ini menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam organisasi. Sedangkan PESEL melihat risiko dari aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan ataupun etika. Nah, selain itu ada juga metode HAZOP dan FMEA
yang membantu mengidentifikasi risiko secara sistematis agar tidak terlewat. Perkenalkan, nama saya Zira Yakinanya dengan NPM akhir 007. Di sini saya akan membahas mengenai matriks resiko. Jadi, matriks resiko ini merupakan suatu resiko yang diidentifikasi sebagai signifikan. Organisasi perlu menilainya agar dapat menentukan resiko mana yang menjadi prioritas utama. Matriks resiko ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antara kemungkinan terjadinya suatu resiko dan dampaknya jika terjadi. Selain itu, matriks juga membantu organisasi dalam mengembangkan strategi untuk mengurangi resiko tersebut. Yang pertama ada definisi kemungkinan terjadinya resiko. Ini ada di tabel 10.5. Yang pertama ini ada jarang terjadi atau unlikely. Bisa saja terjadi, tetapi hanya terjadi 2-3 kali dalam 10 tahun di organisasi ini atau organisasi serupa. Kemudian yang kedua mungkin terjadi atau possible. Pernah terjadi lebih dari 3 kali dalam 10 tahun terakhir atau terjadi secara teratur di organisasi serupa. Atau memiliki kemungkinan wajar terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Kemudian ada sering terjadi atau likely. Ini terjadi lebih dari 7 kali dalam 10 tahun terakhir di organisasi atau organisasi lain yang serupa. Kemudian ada hampir pasti terjadi atau almost certain. Ini terjadi 9-10 kali dalam 10 tahun terakhir atau ada kondisi yang hampir pasti menyebabkannya terjadi. Yang kedua ada definisi dampak resiko. Ini ada di tabel 10.6. Yang pertama ini kecil atau small, tidak berdampak pada kesehatan pasien, hanya sedikit menurunkan reputasi dalam jangka pendek, tidak melanggar hukum, dan kerugian ekonomi yang bisa dipulihkan. Kemudian sedang atau moderate, ini itu dampaknya kecil dan sementara pada kesehatan pasien, sedikit menurunkan kepercayaan untuk sementara, pelanggaran hukum yang berujung pada peringatan, kemudian serta kerugian ekonomi yang bisa dipulihkan. Kemudian ada parah atau severe, ini berdampak serius pada kesehatan, menyebabkan penurunan reputasi yang berpengaruh dalam jangka panjang. Terus pelanggaran hukum dan denda atau sanksi berat, serta kerugian ekonomi besar yang tidak bisa dipulihkan. Kemudian katastrofik, ini tuh kematian atau dampak kesehatan permanen pada pasien, kehilangan reputasi yang semakin buruk bagi kepercayaan, pelanggaran hukum yang berat, dan kerugian ekonomi besar yang tidak bisa diperbaiki. Baik, selanjutnya yaitu persepsi resiko dalam penilaian resiko. Setiap individu memiliki persepsi yang berbeda terhadap resiko, tergantung pada faktornya. Secara umum, resiko buatan manusia dan yang tidak dapat dihindari cenderung lebih menimbulkan kekhawatiran dibanding resiko alami atau yang bisa dikendalikan. Dalam organisasi, pandangan terhadap resiko juga bervariasi setiap levelnya, sehingga melibatkan semua pihak dalam penilaian resiko penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap. Di sisi lain, persepsi publik terhadap resiko seringkali dipengaruhi oleh informasi yang tidak lengkap dan pemberitahuan media. Oleh karena itu, media memiliki peran besar dalam membentuk cara masyarakat memahami dan merespon resiko. Selanjutnya yaitu sikap terhadap resiko. Yang pertama adalah ada 4 sikap terhadap resiko. Pertama, comfort, resiko yang dianggap kecil dan dapat diterima. Yang kedua, conscious, resiko yang perlu diperhatikan tetapi masih dapat dikelola. Yang ketiga, concern, resiko yang mulai mengkhawatirkan dan memerlukan strategi yang mitigasi. Yang keempat adalah critical, resiko yang sangat berbahaya dan harus segera ditangani. Yang kedua, perbedaan risk attitude dan risk appetite. Risk attitude adalah pendekatan organisasi dalam menghadapi resiko secara keseluruhan.
Namun, jika risk appetite adalah jumlah resiko yang dapat diterima organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, organisasi yang lebih agresif cenderung memiliki comfort zone yang lebih luas, sementara organisasi yang konservatif akan lebih berhati-hati dalam menerima resiko. Yang ketiga, metode prioritas resiko. Pendekatan yang pertama yaitu memprioritaskan risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya, atau high, medium, atau low likelihood. Yang kedua, pendekatan kedua yaitu memprioritaskan risiko berdasarkan dampaknya yang terhadap organisasi. Kedua metode ini itu sama-sama valid dan pilihan metode bergantung pada sikap organisasi terhadap risiko itu sendiri. Yang keempat, pengelolaan risiko yang efektif. Risiko dapat berdampak pada keuangan, infrastruktur, reputasi, dan pasar. Risiko yang mempengaruhi strategi, taktik operasional, dan kepatuhan. Oleh karena itu, organisasi harus memiliki strategi pengelolaan risiko yang luas dengan tujuan bisnis mereka. Selanjutnya yaitu mengklasifikasikan risiko. Nah, kemudian yang akan kita bahas yaitu sistem klasifikasi risiko. Nah, jadi nantinya akan banyak risiko yang teridentifikasi dan dihadapi oleh suatu organisasi. Nah, klasifikasi risiko memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab untuk menetapkan strategi pengelolaan risiko terkait atau serupa. Nah, klasifikasi risiko yang tepat akan memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi secara risiko, kapasitas risiko, dan total paparan risiko dengan lebih baik terkait dengan setiap risiko, kelompok risiko serupa, ataupun jenis risiko generik. Nah, ada sejumlah sistem klasifikasi yang tersedia. Sistem-sistem tersebut dapat mengurutkan risiko menurut skala waktu, dampaknya, atau menurut sifat risiko. Ada beberapa keuntungan yang didapatkan dari memiliki sistem klasifikasi risiko, yaitu yang pertama, akumulasi risiko yang dapat merusak ketergantungan utama atau tujuan bisnis dan membuatnya rentan dapat diidentifikasi dengan lebih mudah. Kemudian tanggung jawab untuk peningkatan manajemen setiap jenis risiko yang berbeda dapat lebih mudah diidentifikasi atau dialokasikan jika risiko diklasifikasikan. Kemudian keputusan dan pengetahuan tentang jenis pengendalian yang akan diterapkan dapat diambil secara lebih terstruktur dan terinformasi. Kemudian keadaan di mana selera risiko organisasi terlampaui atau kriteria risiko tidak diterapkan dapat lebih mudah diidentifikasi. Kemudian mengkategorikan risiko menurut salah satu sistem klasifikasi risiko mungkin tidak cukup untuk mengungkap semua risiko. Oleh karena itu, kombinasi beberapa sistem dapat digunakan untuk memberikan gambaran yang lengkap. Oke, selanjutnya yaitu time to impact. Nah, jadi klasifikasi risiko ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada risiko jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang membantu mengidentifikasi risiko yang terkait dengan operasi, taktik, dan strategi. Nah, kita akan bahas yang pertama yaitu risiko jangka pendek. Nah, risiko jangka pendek ini dapat mempengaruhi tujuan, ketergantungan utama, dan proses inti secara instan. Nah, risiko ini dapat menyebabkan gangguan pada operasi segera setelah kejadian terjadi. Risiko ini sebagian besar merupakan risiko bahaya meskipun tidak selalu demikian dan sering dikaitkan dengan kejadian mengganggu yang tidak direncanakan, tapi juga dapat dikaitkan dalam pengendalian biaya organisasi. Kemudian selanjutnya yaitu risiko jangka menengah. Nah, risiko jangka menengah dapat mempengaruhi organisasi setelah penundaan setelah kejadian tersebut terjadi. Nah, biasanya dampak risiko jangka menengah ini akan terlihat dalam beberapa bulan atau paling lama 1 tahun setelah kejadian tersebut. Risiko jangka menengah biasanya mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mempertahankan proses inti yang efektif dan efisien yang berkaitan dengan pengelola taktik. Kemudian risiko jangka panjang. Nah, risiko jangka panjang dapat mempengaruhi organisasi antara 1 hingga 5 tahun setelah kejadian. Nah, risiko jangka panjang biasanya mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mempertahankan proses inti yang berkaitan dengan pengembangan dan penyampaian strategi yang efektif dan efisien. Risiko-risiko tersebut muncul dari operasi, taktik, dan strategi yang diadopsi oleh organisasi. Demi kelengkapan, kategori risiko kepatuhan juga disertakan karena ini merupakan kategori tambahan untuk
operasi, taktik, dan strategi. Selanjutnya yaitu sistem klasifikasi risiko. Sistem klasifikasi risiko umum mencakup COSO IRM Cube, standar manajemen risiko IRM, dan kerangka kerja firm. Meskipun memiliki kelemahan, sistem COSO tetap populer karena diakui oleh Sarbanes-Oxley Act. Organisasi dapat memilih atau menyesuaikan sistem sesuai kebutuhan mereka. Contoh lain yang sering digunakan adalah analisis PESTEL. Banyak organisasi kesulitan menemukan sistem yang sesuai karena kurang memperhatikan sifat risiko. Representasi Bowtie menunjukkan bahwa risiko dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber, komponen terdampak, dan dampaknya. Selanjutnya yaitu FIRM atau Risk Scorecard. Yang pertama, klasifikasi resiko. FIRM Risk Scorecard adalah alat untuk mengelompokkan resiko organisasi berdasarkan 4 kategori utama. Yang pertama, finance, infrastruktur, reputation, dan marketplace. Pendekatan ini membantu organisasi memahami sumber resiko dan bagaimana resiko tersebut dapat mempengaruhi keberlangsungan bisnis. Yang kedua, internal versus eksternal. Risiko finansial dan infrastruktur dianggap sebagai risiko internal karena berasal dari dalam organisasi, seperti manajemen keuangan atau sistem operasional. Sementara itu, risiko reputation dan marketplace berasal dari faktor eksternal seperti opini publik atau kondisi pasar. Yang ketiga, dampak dan kuantifikasi. Risiko keuangan dan pasar dapat dihitung dengan angka yang jelas, misalnya melalui laporan keuangan atau data penjualan. Namun risiko infrastruktur seperti kegagalan sistem IT dan reputasi, misalnya krisis media sosial, sulit untuk diukur karena dampaknya seringkali bersifat tidak langsung. Yang keempat adalah reputasi dan digital. Beberapa ahli berpendapat bahwa reputasi bukan kategori resiko tersendiri, melainkan dampak dari resiko lain. Namun di era digital, reputasi dapat berubah dengan sangat cepat melalui media sosial, sehingga menjadi resiko yang perlu dikelola dengan serius. Dengan menggunakan FIRM Risk Scorecard, organisasi dapat mengidentifikasi resiko lebih akurat, mengurangi peluang gagal dalam mengenali resiko penting, dan menyusun strategi mitigasi yang lebih efektif. Selanjutnya yaitu compliance hazard control and opportunity. Resiko kepatuhan. Dalam sistem klasifikasi resiko kepatuhan sering dimasukkan dalam kategori yang lebih besar, seperti dalam analisis PISTEL atau dalam klasifikasi Orange Book dalam operasi. Hal ini dapat menyebabkan resiko kepatuhan tidak mudah teridentifikasi, sehingga berpotensi terabaikan dalam manajemen resiko. Yang kedua, pemicu resiko. Salah satu tantangan dalam mengelola resiko kepatuhan adalah perlunya kejadian pemicu agar resiko tersebut teridentifikasi. Artinya, meskipun suatu organisasi memiliki banyak resiko kepatuhan, sulit untuk menentukan resiko mana yang akan benar-benar menjadi masalah di masa depan. Selanjutnya adalah klasifikasi resiko. Sebagian besar sistem klasifikasi resiko lebih mudah diterapkan pada risiko bahaya atau hazard risk, seperti yang terlihat dalam standar IRM dan COSO IRM Cube. Namun klasifikasi yang baik diperlukan agar organisasi dapat mengidentifikasi dan merespon risiko dengan tepat, termasuk risiko strategis dalam proyek atau operasi bisnis. Yang keempat, risiko proyek. Dalam konteks proyek, risiko dapat diklasifikasikan berdasarkan 3 faktor utama: waktu, anggaran, dan kualitas. Ada risiko yang dapat menghambat penyelesaian proyek tepat waktu, risiko yang menyebabkan pembangkalan biaya, serta risiko mempengaruhi spesifikasi, performa, atau kualitas hasil akhir proyek. Dengan memahami dan mengelola risiko kepatuhan, bahaya, kontrol, serta peluang organisasi dapat lebih siap menghadapi tantangan dan memastikan kelancaran operasional serta keberhasilan proyek yang dijalankan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai PESLE. PESLE ini merupakan metode untuk mengidentifikasi resiko eksternal yang mempengaruhi organisasi. PESLE ini merupakan singkatan dari yang P, political atau politik, merupakan resiko dari kebijakan pemerintah,
hukum ketenagakerjaan, regulasi lingkungan, tarif, dan stabilitas ekonomi. Yang ini merupakan ekonomi, merupakan resiko dari perubahan ekonomi seperti inflasi, suku bunga, nilai tukar, tingkat pengangguran, biaya hidup, dan kredit. Yang S ini merupakan sosiologikal atau sosial, merupakan resiko dari perubahan budaya, kesehatan masyarakat, pertumbuhan penduduk, tren karir, dan isu global seperti pemasaran global. T-nya ini merupakan technological atau teknologi, merupakan resiko dari perkembangan teknologi, perubahan dalam produk atau layanan, otomatisasi, dan hambatan masuk pasar karena teknologi baru. L-nya ini legal atau hukum, merupakan resiko dari perubahan hukum yang berdampak pada ketenagakerjaan, akses ke bahan baku, pajak, ekspor impor, dan regulasi lainnya. E-nya ini merupakan ethical atau environmental atau etika dan lingkungan, merupakan resiko dari isu etika bisnis dan lingkungan, seperti keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian ada Orange Book Risk kategoris. Metode ini lebih fokus pada resiko internal dan eksternal yang bisa berdampak langsung pada organisasi. Ada 13 kategori resiko utama. Yang pertama ini strategi, merupakan resiko akibat strategi bisnis yang salah atau tidak sesuai dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, tata kelola atau governance, merupakan resiko dari kepemimpinan yang tidak jelas, pengambilan keputusan yang buruk, atau pengawasan yang tidak efektif. Yang ketiga, ada operasional, resiko dari kesalahan proses internal, penipuan, layanan pelanggan yang buruk, atau ketidakpatuhan terhadap peraturan. Kemudian yang keempat, hukum atau legal, merupakan resiko dari sengketa hukum, tuntutan hukum, atau ketidakpatuhan terhadap regulasi. Yang kelima, ada properti. Ini merupakan resiko dari masalah keamanan bangunan, manajemen keselamatan yang buruk, atau kecelakaan kerja. Yang keenam, ada keuangan atau financial, merupakan resiko dari pengelolaan keuangan yang buruk, investasi yang merugi, atau pelaporan keuangan yang tidak sesuai. Yang ketujuh, ada komersial. Ini merupakan resiko dari kemitraan bisnis yang lemah, rantai pasokan yang tidak efisien, atau kegagalan yang mempengaruhi target bisnis. Yang kedelapan, ada sumber daya manusia atau people, merupakan resiko dari kepemimpinan yang buruk, budaya kerja yang negatif, atau ketidakpatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan. Yang kesembilan, ada teknologi, merupakan resiko dari kegagalan sistem IT, serangan cyber, atau teknologi yang ketinggalan zaman. Yang kesepuluh, ada informasi, merupakan resiko dari data yang tidak akurat, gagal memanfaatkan informasi dengan baik, atau pelanggaran data. Yang kesebelas, ada keamanan atau security, merupakan resiko dari akses tidak sah ke informasi, keamanan fisik yang lemah, atau ketidakpatuhan terhadap regulasi perlindungan data. Yang ke-12 ada proyek atau program, merupakan resiko dari kegagalan proyek, ketidaksesuaian dengan prioritas bisnis, atau keterlambatan proyek. Yang ke-13 ada reputasi, merupakan resiko dari skandal etika, kegagalan inovasi, atau kejadian yang merusak kepercayaan publik. Selanjutnya akan kita bahas yaitu menganalisis risiko. Yang pertama ada tingkat risiko. Nah, setiap profesi memiliki cara berbeda dalam menilai risiko. Nah, contohnya, auditor internal menilai risiko awal dan mengaudit pengendalian yang ada. Nah, konsekuensi menggambarkan dampak risiko terhadap organisasi dan seberapa baik risiko dikelola. Oleh karena itu, konsekuensi digunakan sebagai istilah yang memberikan lebih banyak detail informasi tentang seberapa berhasil risiko tersebut dikelola. Nah, risiko diilustrasikan dengan matriks risiko, yaitu tugasnya membantu organisasi mengidentifikasi dan merangkum profil risiko. Nah, dalam analisis risiko terdapat 3 unsur utama yang dapat dilihat dari sumbu vertikal matriks yang mempunyai makna berbeda-beda. Yaitu yang pertama ada tingkat risiko yang kotor ataupun melekat. Nah, yaitu tingkat risiko sebelum pengendalian diterapkan. Kemudian ada tingkat risiko bersih sisa atau saat ini, di mana tingkat risiko setelah penerapan pengendalian yang ada. Nah, kemudian ada tingkat risiko target, di mana ini tingkat risiko yang diinginkan setelah penerapan pengendalian yang direncanakan. Kemudian kita membahas mengenai
tingkat risiko yang melekat saat ini. Nah, jadi manajer dan auditor internal itu memiliki fokus yang berbeda dalam mengukur risiko. Nah, manajer risiko itu melihat risiko pada level saat ini, sementara auditor internal itu melihat risiko yang melekat sejak awal. Nah, jadi pengendalian satu adalah sistem yang sudah ada untuk mengurangi risiko ke level awal, dari level awal ke level saat ini. Kemudian pengendalian ini memiliki peran utama dalam mengurangi risiko. Kemudian terdapat pengendalian kedua, yaitu tambahan yang dirancang untuk menurunkan risiko lebih lanjut hingga mencapai level yang diinginkan. Nah, di sini terdapat gambar mengenai investment current and target level of risk. Nah, saat menetapkan target tingkat risiko, praktisi kesehatan dan keselamatan sering menggunakan konsep ALARP atau as low as reasonably practicable, yang berarti mengurangi risiko sewajar mungkin. Nah, prinsip ini memastikan bahwa risiko yang dikurangi semaksimal mungkin, tetapi tanpa mengeluarkan biaya yang lebih besar daripada manfaat yang didapat. Baik, selanjutnya yaitu control confidence, terutama audit kontrol. Meskipun target risiko sudah ditetapkan, tidak ada jaminan 100% bahwa kontrol akan selalu diimplementasikan dengan sempurna. Oleh karena itu, kontrol perlu diaudit secara berkala untuk memastikan bahwa kontrol yang dipilih telah ditetapkan dengan benar dan menghasilkan efek yang diharapkan. Yang kedua, variabilitas hasil. Jika efektivitas kontrol masih diragukan, hasil yang dicapai pun bisa bervariasi. Hal ini dapat divisualisasikan pada risk matrix dengan menggambarkan risiko sebagai lingkaran atau elips, bukan titik tunggal, untuk menunjukkan ketidakpastian dalam kemungkinan terjadinya risiko serta dampaknya. Yang ketiga, pertanyaan kepercayaan. Dua pertanyaan penting yang harus diajukan adalah yang pertama, seberapa yakin kita bahwa kontrol yang diterapkan sudah benar, dan yang kedua adalah seberapa yakin kita bahwa kontrol tersebut telah diterapkan secara penuh dan efektif. Jika ada keraguan, maka peran audit internal menjadi krusial di sini. Selanjutnya yaitu tanggung jawab internal. Audit internal bertanggung jawab untuk memeriksa apakah kontrol yang dipilih sudah tepat dan berfungsi dengan baik. Selain itu, hasil audit internal beserta laporan manajemen pengukuran output proyek memberikan jaminan tentang kecukupan dan efektivitas kontrol. Materi selanjutnya yaitu 4Ts of Hazard Risk Response. Yang pertama adalah tolerate, untuk risiko dengan kemungkinan dan dampak yang rendah. Organisasi biasanya memilih untuk menerima risikonya tanpa intervensi intensif. Yang kedua, treat, risiko dengan kemungkinan tinggi namun tetap namun dampak rendah diatasi dengan perbaikan atau pengendalian yang tepat sehingga mengurangi frekuensi atau tingkat kejadiannya. Yang selanjutnya itu transfer, untuk risiko dengan dampak tinggi tetapi kemungkinan terjadinya rendah. Pengalihan risiko melalui asuransi atau pihak ketiga yang sering menjadi pilihannya. Selanjutnya terminate, risiko yang memiliki kemungkinan dan dampak yang tinggi dianggap kritis dan jika memungkinkan harus dihapus atau dihentikan agar tidak mengancam operasi organisasi. Selain itu, penting dicatat bahwa pada kenyataannya pendekatan bisa bervariasi tergantung pada konteks, dan organisasi harus terus memantau resiko yang ditoleransi, terutama jika resikonya berada di luar batas toleransi yang diterapkan. Lalu materi tentang signifikansi risiko. Dalam penilaian risiko, sering ditemukan banyak risiko yang tidak dapat dikelola. Diperlukan metode untuk mengurangi jumlah risiko yang dianggap sebagai isu prioritas. Untuk fokus pada risiko signifikan, perlu dilakukan tes tolok ukur. Untuk risiko finansial, tes berdasarkan nilai moneter. Untuk risiko infrastruktur, tesnya berdasarkan dampak, biaya, dan durasi gangguan. Untuk risiko reputasi, tes berdasarkan publisitas buruk yang akan terjadi. Metode untuk menguji signifikansi risiko finansial meliputi tingkat otorisasi pengeluaran uang, persetujuan Dewan Direksi untuk pengeluaran besar, materialitas menurut auditor eksternal, dan metrik finansial seperti persentase dari laba atau omzet.
Batas finansial digunakan untuk menguji signifikansi risiko finansial dan pasar. Untuk infrastruktur dan reputasi, tes mungkin lebih sulit. Misalnya, apakah risiko mengganggu operasi lebih dari setengah hari atau mempengaruhi kapitalisasi pasar. Menerapkan tes ini dapat mengurangi risiko menjadi lebih mudah dikelola, misalnya sekitar 20 risiko signifikan. Selanjutnya, identifikasi kemungkinan terwujudnya risiko di atas ambang batas finansial dan gunakan matriks risiko untuk mencatat hasilnya. Saya akan membahas mengenai kapasitas resiko. Kapasitas resiko ini merupakan seberapa besar resiko yang mampu ditanggung oleh organisasi berdasarkan keuangan, infrastruktur, dan pasar. Organisasi harus memiliki kapasitas resiko yang lebih besar dari eksposur resiko aktual agar tidak mengalami kegagalan. Selera resiko adalah batasan resiko yang bersedia diterima oleh organisasi untuk mencapai tujuan. Prinsip utamanya itu yang pertama, keterhubungan. Merupakan resiko di suatu divisi bisa berbeda dengan divisi lain. Kemudian yang kedua, dapat diukur. Ini artinya harus berbasis data dan indikator resiko. Yang ketiga, variasi. Berbeda untuk tiap jenis resiko. Keempat, kematangan. Kemampuan organisasi mengelola resiko menentukan seberapa besar resiko yang dapat diambil. Kemudian ada manfaat transparansi resiko. Yang pertama, manfaatnya ini batasan resiko yang jelas. Kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, identifikasi masalah lebih cepat. Yang keempat, mendukung tujuan jangka panjang. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.